Oke, continue on. Kita lanjutkan kepada pelajaran di Art of Parenting. I really love this teaching. So love this teaching. Pada waktu Allah merubah naskah hidup anak-anak Anda. Anda ingat Samuel? Yang juara tenis dari anaknya Dennis Rainey. Ternyata pada usia 18, dia melatihan training tenis. Tapi tenisnya bolanya miring-miring terus. Gak bisa seperti biasanya. Dites ke dokter ahli bedah saraf. Ternyata dia punya penyakit degeneratif. Di mana sarafnya dan ototnya semakin lama semakin melemah dan lumpuh. Tapi tidak berarti dia gak melayani Tuhan hari ini. Nah itu adalah aset yang orang tuanya berikan. Pada waktu Allah merubah naskah hidup kita atau hidup anak kita. Sebagai orang tua harus bersiap untuk bisa baik membimbing anak-anak mereka dan meresponi dengan hati penuh iman. Warisan orang tua bukan duit. Duit itu bisa dicari kok. Papi mami saya udah meninggal, duit bisa dicari. Mereka belum meninggal, papi saya udah meninggal 50 tahun yang lalu. Saya gak pernah mengandalkan papi mami. Saya gak nangis karena papi meninggal. Saya gak nangis waktu itu gak ada. Surat wasiat gak pernah lihat sama sekali. Saya gak cengeng ke kiri kanan. Kedok-kedok pintu minta-minta bantuan pinjaman uang. Enggak. Saya akan hidup sesuai kemampuan saya. Kalau sampai saya minjem uang karena saya spend lebih daripada kemampuan saya. And that's my mistake. Gak ada urusan sama orang lain. You understand? Anda mengerti gak? Kalau kamu sampai ngutang, kamu udah pakai pembelian, pakai uang melebihi kapasitas kamu. Kalau apapun masuk kapasitas, gak mungkin ngutang kiri kanan. Gak mungkin gesek kredit card. Gak mungkin. Saya tidak anjurkan kalian pakai kredit card. Sekalipun dilontarkan sama bank-bank, diganggu, ditelepon, dikirimin. Bahkan dikirimin tidak diminta. Tergantung reputasi track record kamu di bank seperti apa. Balikin. Itu bukan bikin kamu tenar, bikin kamu berhutang. So kalau Anda mau pacaran sama orang, dan dia buka dompetnya, keluar semua 50 macam bank. Dari Amerika Serikat, Eropa, Jawa, Cina, komplit semua. Kamu jangan ketawa. Utang lu berapa? Tanya balik. How much is your debt? Tapi kalau semuanya ATM, boleh ketawa. Kalau semuanya debit card, senyum. Sering-sering Joh datang kemari. Betul apa tidak? Masa isi kredit card? Itu berarti dia ngambil kredit. Ambil debit card. Artinya di debit saldomu. Oke, Anda kalau mau pinter, saya belajar American Express card. Itu satu-satunya kredit card. Kredit card loh. Tapi langsung potong detik itu juga ke tabunganmu. Itu akan bikin kamu nahan diri. Perlu apa tidak? You understand this? Dan sebagai orang tua mesti kasih contoh pada anaknya seperti ini. So apa sih yang diperlukan anak? Saya mau ulangi lagi. It's written by an unknown tapi diperkirakan dikatakan oleh John Wilmot. Sebelum saya menikah saya memiliki 6 teori. Bagaimana membesarkan 6 anak-anak. Sekarang saya memiliki 6 anak, tidak ada teori-teori lagi. Betul nggak? Now this part of the story, bagian ini adalah seizing the moment for mentoring and discipleship. Cerita berikutnya adalah momen yang direbut oleh Dennis Rainey untuk memuridkan dan mementor putrinya 11 tahun. Suatu hari Dennis Rainey mesti pergi pelayanan. Dan dia udah ngepak masuk mobil, biasanya orang Amerika nyetir sendiri gak pakai supir, terlalu mahal. So mereka pergi pelayanan, biasanya parkir di parkiran airport, seperti Natalie, mama kita. Ya kan, kalau parkirnya di Cengkareng kan, kecuali ada Catherine. Right, karena si Georgie belum bisa nyetir ya. Belum boleh nyetir dan tidak bisa nyetir. So anyway, pada waktu papinya si Dennis Rainey masukin koper ke dalam mobilnya. And dia udah masuk duduk, Ashley-nya anak 11 tahun lari. Daddy. Daddy aku takut pesawat Daddy akan kecelakaan. Dan tangannya Ashley megangin tangan papinya di jendela. Please don't go Daddy, aku takut kehilangan Daddy. And di situ Dennis belajar peka. Bahwa yang putrinya butuh bukan jawaban teknikal. So dia jawab anaknya, dia berkata seperti ini. Ashley, kamu tahu nggak pesawat terbang itu lebih aman daripada mobil? Kamu tahu nggak traffic di udara jauh lebih aman? Anaknya tetap air mata yang ngalir. Daddy don't go, Daddy don't go. Di situ Dennis Rainey belajar peka.
Hanya karena kamu orang tua bisa cari duit, bisa kasih makan tuh anak, kirimin sekolah, berarti it doesn't mean you can be replacing God. Anda bukan Holy Spirit Junior. Dan setelah dia ngelihat anaknya nggak puas dengan jawabannya dia, Dennis merenggut momen itu untuk belajar memuridkan anaknya. Apa yang perlu dimuridkan? Kehidupan iman dia sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Apa sih hebatnya pendeta? Bukankah imannya lebih kuat dari kalian? Betul apa tidak? There's nothing wrong. Apa sih kelebihan saya? I study more of the Bible. I live more from the Bible. That's why I can share with you more. Dan saya hidupin apa yang saya tahu dari Alkitab. I have no choice. Because I'm a leader. Gak ada pilihan. So Dennis berdoa, Lord help me what to say here. Itu orang tua yang sedang dimuridin Tuhan. Hati-hati ya, jangan pakai predikat. Saya tadi uang, saya bapak yang hebat, saya dari miskin jadi kaya. So saya tahu segala-galanya. Come on lah. Terkutuk orang yang bermegah, man. Kamu dari miskin gak punya apa-apa jadi kaya, siapa yang nolong? So Dennis berkata, karena tidak ada orang tua yang pernah lulus sekolah universitas orang tua. Yang udah kawin katakan amin. Oke, sedikit sekali yang udah kawin di tempat ini ya. Tidak ada suami istri lulus universitas suami istri. Yang sudah kawin katakan amin. So Dennis sebagai hamba Tuhan spesialisasi pelayanan pernikahan. Spesialisasi pelayanan pernikahan. Not just pastor of a church. Dan bukan pendeta bayaran. Untuk mengisi jadwal banyak supaya kaya raya. No. Punya anak 6. Gak gampang gedein anak 6 loh. 6-6-nya hari ini semuanya hamba Tuhan. Semuanya pelayanan. And they are all in a marriage ministry. So he asked the help of God. Help me what to say to Ashley here. Itu dia doa depan setir, jendela kebuka, anaknya begini megangin tangan papinya. Setelah dia berdoa, kamu percaya kan Tuhan menjawab kan? Dalam kondisi kecepet kayak gini. Karena bapaknya gak tega ninggalin dia. And dia Tuhan taruh di hatinya Dennis, Princess, it's okay to feel afraid. Gak apa-apa kok, kamu ada rasa takut. And I'm glad you told me. I have things that frightens me too, you know. Pada waktu dia ngomong, gak apa-apa Ashley, kamu ada rasa takut. Kalau ada apa-apa sama papi. Papi juga ngalami takut. Baru dia nundukkan kepalanya. Oke daddy, frekuensinya ketemu. Isunya bukan pesawat terbangnya. Isunya takut kehilangan papi. Kalau mau ngomong takut kehilangan papinya di kendaraan tabrakan mobil juga bisa kan? Betul apa tidak? So, di bagian daripada apa yang diajarkan oleh si Dennis Rainey. And dari situ dia belajar amazing thing. Yang amazing luar biasa adalah dia belajar dari Tuhan bagaimana ngajarin anaknya lepas dari ketergantungan, attachment terlalu dalam kepada orang tua. Dan selalu nangis sampai tantrum atau apapun. And dia mendapat gambaran dari Tuhan. And this is what the Lord teach Dennis Rainey. Okay? Suatu hari setelah dia pergi, akhirnya si Ashley bisa ditinggal pergi. And dia doakan Ashley. Dia bilang, Lord, please help my daughter Ashley. Supaya dia bisa tenang. Supaya dia bisa bebas dari ketakutan. Cast out all her fear. Singkirkan, serahkan semua ketakutan dia pada Tuhan. Lord, ajarin aku, ngajarin anak ngelepasin takut ke engkau tuh gimana ya. Itu selama dia jalan ke airport. Pulang, dia ada jawabannya. So, pulang on purpose dia ketemu Ashley. And Ashley senang sekali, bapaknya peluk dia. And say, Can daddy teach you something? Supaya kamu gak dikuasai sama ketakutan. And it's okay to be fearful because we're human. Karena kita manusia gak apa-apa kita takut, you know. So anyway, dia bilang, Ashley, kamu punya imaginary picture ya. Bikin gambar bayangan. Dari poster kamu ada sekelompok tali-tali.
And tali-tali itu ngikat ke papa, ngikat ke mama. Are you imagining? Okay, start imagining. Mulai bayangkan ini. Now, when you are afraid, Ashley, when you are sad, Ashley, when you are mad, Ashley, and mommy daddy is not present, papi mami nggak ada di situ. But in your imaginary picture, kamu terikat ke papa mama kan? Tapi papa mama nggak ada di situ, lagi pergi. I'll teach you. You unplug, cabut tali-tali yang ada di daddy, tali-tali yang ada di mami, dan kamu angkat tali itu, angkat tanganmu. Yuk kita cari stekernya Allah di surga, colokin ke God, colokin ke Tuhan Yesus. So mereka praktek prophetic act. And then anaknya ngomong seperti ini. What if I don't want to? Kalau saya nggak mau copotin bagaimana? Tetap colok ke papa mama. Dan papinya senyum. But you have to. You got to. Because he is the only one who can protect you. Whether daddy is here, mommy is here. And he's not just protecting you now. Forever. Dia akan melindungi kamu selamanya. Kalau daddy bisa gak selamanya ada. Mami gak bisa selamanya ada. But God is always with you. So setiap hari, kalau dia sedih, kalau dia lagi nggak mood, and langsung di meja makan, di mobil, di tempat sofa, langsung papinya berkata, Dennis berkata, Ashley, let's unplug and let's cast all our cares upon Jesus. Yuk lepasin yuk kekhawatiran kita, and yuk let's plug our cord to the Lord. Tak, dia jadi latihan. And one day, adiknya si Ashley lagi belajar buku Huckleberry Finn. So Benjamin, adiknya dia, berkata sama Daddy, aku ketakutan Daddy. Kenapa kok kamu takut? Aku takut dirampok. Itu kayaknya ada rampok di depan jendela. Rampok? Kamu baca buku apa? Huckleberry Finn, he was robbed. Dengan gangster. Jadi anak kecil bisa baca buku yang diabsorb, ada tipe orang yang nyedot semuanya. Dan kemudian si daddy-nya ngomong kayak gini, you know Ben, itu cicikmu si Ashley, dia juga pernah ketakutan loh Ben. Dan tiba-tiba bapaknya kerasa ada pribadi yang hadir. Jadi you know what I mean? Kalau kamu lagi berdua sama orang, tiba-tiba ada orang hadir, kamu kerasa, walaupun belum lihat. And then dia turn around, si Dennis lihat, itu ada Ashley di situ. Apa yang dilakukan Ashley? And dia bilang, Ben, you afraid. Kamu lagi ketakutan ya? I was afraid last week when Daddy was about to fly. And Daddy teach me something. So, apa yang diajarin sama Dennis dan dipraktikkan tiap hari, diajarin, si Dennis tinggal nonton aja. And Ashley ngajarin Benjamin. You know Ben, di dalam kita, you imagine ya, can you see many cords. Banyak tali-tali, kamu bayangin aja tali rafia keluar semua. Diikat di badannya, kemudian satu ngikat ke papi, satu ngikat ke mami. Okay? Dan itu ada 500 ngikat ke papi, 500 ngikat ke mami. Now Ben, lift up your hand and we're gonna unplug semua dari papi mami. Let's plug it to God yang selalu jaga kita 24 jam per hari. So gak ada robber bisa masuk Ben. And you know what? Ini yang ngajarin kakaknya loh. Is this discipleship? Ini pemuritan. And so the little baby boy, si Benjamin, Daddy, the cord is unplugged from you. Unplugged to God. Daddy, unplugged to God. So innocently dia ngomong, saya kecolok ke Tuhan, saya kecolok ke Tuhan. So Anda ajarin anak-anak di TL bagaimana colok ke Tuhan dan tidak nangis waktu dicabut colokannya dari orang tuanya. And this is discipleship. So apa yang mesti kamu sampaikan kepada anak-anakmu? A vital relationship with Christ, enggak ada tawar-menawar. Papi mami saya meninggal. Apa yang ada di tabungan mereka ya itu aja, mau diapain? Dan pasti kita akan pakai ke uangnya, enggak mungkin enggak. Money is spent, but faith is developed. Uang habis kepake, tapi iman akan berkembang. So the most important job of a parent, terutama yang ngaku lahir baru bertobat, to pass on a living faith.
dari parent to child. Apa yang perlu dibagikan? Iman yang hidup. Apa yang perlu diwariskan? Iman hidup si orang tua dikasih ke anaknya. Dengan praktek ini sudah hidup belum iman anaknya? Dia percaya ada Tuhan nggak yang akan jaga dia? Makanya Rasul Yohanes menulis ini. I'm so happy. Kita baca sama-sama. 3 Yohanes 1 ayat 4. The third letter of Apostle John, chapter 1 verse 4. Cuma ada one chapter. Katakan sama-sama. 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Apa yang didengar oleh Rasul Yohanes? Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. There's nothing more joyful than knowing that my children, my spiritual sons and daughters are living by faith. Oke? 3 Yohanes 1 ayat 4. Alright. Ann Wilson berkata seperti ini. Banyak orang tua ngomong seperti ini. Well, I just want my kid to be happy. Tetapi bagi Ann Wilson, punya anak senang itu gak cukup. And I feel like that's not good enough. Itu gak cukup baik. Because first of all, there's going to be so much hardship and heartache that our kids are going to experience. Yes or no? Siapa orang tua yang pertama kali lihat kesakitan jerit-jerit anak paling keras? Itu kapan? Pertama kali. Waktu dia jatuh kan? Waktu dia kecelakaan kan? Right? Apalagi? Kalau gigi tumbuh anget-anget mah cranky. Gak sampai, gak sampai gitu loh. Right? Apalagi? Kapan dia teriak-teriak kayak gitu? Yang opa-opa ya gak apa-apa ya udah lupa lah. Ya masih punya anak kecil. Kapan? Waktu dia jalan-jalan ke mall kehilangan papi mami kan? Right? Wow, seluruh mall tahu anak hilang. Betul betul tidak? Di airport juga kan? Kapan lagi? Kapan anak tuh teriak sekali tuh? Kapan tuh? Hah? Waktu ditinggal sendirian di kamar betul? Dan dilihat gak ada orang tua? Right? Apalagi? Waktu kesakitan bukan? Kalau dia jatuh berdarah? Betul betul tidak? Right. Dan saya mau tanya pada kalian. Itu rasa takut kehilangan, kecelakaan, patah tulang, terkilir, jatuh dari sepeda, lagi belajar sepeda. Itu situasi sulit seperti itu dan menyakitkan bisa dihindari gak ya? Semua anak mesti hadapi kan? Jadi gak cukup orang tua punya ideologi, aku mau anakku bahagia. Gak ada. Nanti masuk ke sekolah dibully sama teman-temannya. Orang tuanya mau ngapain? Orang tuanya gak bisa selalu belain anaknya loh. Anaknya harus hadapi. Itu caranya John Bevere mendidik 4 anak laki-lakinya. If you're bullied, you need to face it. Bapaknya nonton dari jauh, you need to face it. You cannot always run to daddy. Because you are growing into a man. Karena kau menjadi pria dewasa. Karena kamu mesti menjadi orang dewasa. So jangan berpikir bahwa kalian itu kerja keras, kasih duit biar anaknya senang, kasih makanan, kasih baju, kasih sepatu, kasih sekolah bagus. Kalau duitnya mantap. Kalau enggak. Right? Dan sekalipun uangnya mantap. Kamu pikir hidupnya akan bebas dari penderitaan? Gak mungkin. Di sekolah ada kesulitan. Di sekolah ada penderitaan. Betul apa tidak? Ada gak bullying? Ada gak diolok-olok teman setempat? Digoblok-goblokin, teman-teman iri, dijelek-jelekin, ada gak? Terus orang tuanya mau ngapain? Dan kalau orang tua yang pernah mengalami dan tahu dia bertumbuh dewasa di mana, dia akan berkata, never mind, my kids have to experience it. So happiness is just an emotion that comes and goes. Kalau senang, happiness itu senang. Kalau joy itu sukacita. Happiness itu bisa datang, bisa pergi, bisa ada, bisa nggak ada. But I want my kids. Ann Wilson katakan, I want my kids in the long run to feel like I'm here for a purpose. And I'm here on purpose. I'm here on a mission. Because God has something for me that He has put in me. That He wants me to do. I want them to live for Jesus. Semua orang tua jangan pernah stres mau kirim anak yang kepingin sekolah di luar negeri. That's not the mission of God.
the mission of God, that kamu mau anakmu lahir baru, bertobat, dipenuhi Roh Kudus, cinta firman, haus firman, rindu Tuhan, itu misi yang sukses. Karena orang yang diatur sama Tuhan hidupnya, Tuhan beresin masa tuanya. Gak pernah akan minta kemis sepotong roti, itu gak akan sama sekali. Dan selalu memberi pada orang, always giver. Dan gak pernah ngutang sama orang fasik, never. Oke, baca dong Mazmur 37, 23 disebutnya. So di suatu titik, kenapa anak Anda akan mengalami kesusahan? Karena di suatu titik tertentu anak-anak kita akan bertumbuh besar dan meninggalkan rumahnya. Tinggal orang tuanya berdua yang lagi. Kalau selama anaknya bertumbuh, orang tuanya tidak bangun hubungan sebagai suami istri, sebagai kekasih yang pertama, you'll be the most unhappy old couple. Dan anak-anak tidak mungkin akan ngurusin kamu lagi sama sekali. Seperti kamu ngurusin anakmu. Kecuali my mom ya. Dan orang tua gak bisa mengendalikan hasilnya loh. Anakmu akan milih sendiri. So yang perlu dibagikan kepada anak-anak kita adalah. Anak kita mesti memiliki iman yang hidup. Katakan iman yang hidup. Dan serahkan iman itu pada anak-anakmu. That's the only way to do. Itu orang kaya. Orang tua kaya mewariskan iman hidup. Saya koreksi tadi pagi si Yohan. Wah anak saya sakit, saya doakan, no, why don't you just live? Kalau panasnya di bawah 39, she's fine. Karena 37,5 pun udah panas kok. Gak usah sampai 39. And dokter enzim saya ngajarin, kalau saya sampai demam, kayak sekarang ini ada serangan di tenggorokan, makanya suaranya gak bisa tinggi saya. You know what he's saying? Simple kan, demam itu apa? Reaksi kan? Reaksi apa? Ya sel darah putih kamu lagi perang sama kuman. Ya terang panas. Ada gesekan kok. Tapi gak berarti kamu kolaps. Dok, Lerni. Betul gak? Jangan takut sama demam. Itu lagi bangun daya tahan tubuhmu. Imunitasmu lagi bekerja. Kenapa langsung dikasih antibiotik? Mati. Bagaimana bisa kuat tubuh kalian? Bagaimana bisa kuat daya tahanmu? Dikit-dikit panadol, dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit suntikan, vitamin, infus. What is this, man? Let the body fight. Life is about spiritual battle. Hidup ini tentang peperangan rohani. Okay? The one thing, saya bilang, well nanti setelah itu saya akan doakan. Ya Yohan ya. Well I'll tell you something. Yang bisa bikin anak itu sembuh dari sakitnya. Dia mesti ngalami sendiri. Dia harus ngalami sendiri. Gak enak, gak nyaman, anget, pilek, batu. Faktanya meler hidungmu. Mau diapain? Hadapi itu. And let's do prophetic act. Unplug mommy daddy and plug to God. Dan dari Tuhan akan keluar resepnya. Janjinya Allah. Dan iman seperti anak kecil. Besar kuasanya. Milikilah iman seperti anak kecil. Tapi jangan orang 30 tahun kelakuannya kayak anak kecil. Apa-apa didoain. Kamu lumpuh amat sih. Bukankah di dalam kamu ada kuasa Roh Kudus yang lebih kuat daripada setan segala macam? See that? So exercise. Oke? Kalau gak suka, well bakar aja Alkitabmu. Karena semua isinya buku itu adalah praktekan firman. Yakobus 1 ayat 21, Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan apa? Gak dengar? Iman tanpa perbuatan apa? Jadi kamu orang apa? I wish. You cannot live in denial. Okay? You cannot be a fake Christian. Gak bisa Kristen palsu, hipokrit. Gak bisa. Dan yang paling tahu kamu bukan hipokrit, anakmu. Paling gampang interview anak. Percuma ngomong orang tuanya, bela diri melulu. Tapi kalau duduk sama anak-anak, gak mungkin mereka ngomong yang lain. Semua yang melayani TL udah tahu ini. Okay? So there are sweet memories. Memang kalian mesti bikin good memory, happy moments di dalam otak anakmu. Betul sekali. Pengalaman dengan papi mami, betul. But mesti ditambahin mengalami sadness, hurt, fear, and disappointment juga mesti dialami. Bersama orang tua. Okay?
Sehingga kalau anaknya bernyanyi sama orang tuanya, bersama Bu Bapakku lewati semua. Apa yang dilewati? Mengalami sedih, mengalami sakit, mengalami ketakutan, kekecewaan. And these are useful skill. Ini adalah keahlian yang berguna. Dan ini adalah yang dibagikan juga selain useful skill juga kode etik kerja. Oke, walaupun orang tua bisa kasih sekolah paling mahal, masuk ke RGS itu. Mahal tuh, oke? Dan orang tuanya bisa bayar. Anaknya tetap suatu hari akan tinggalin rumah kalian. Tinggalin papi mami. And bikin pilihan sendiri. Dan kamu gak bisa kontrol. Hasilnya kayak apa. And Anda gak bisa ngomong goblok kamu. Tolol kamu sih gak mau dengerin nasihat papa mama. Gak bisa. Berapa tahun Tuhan kasih anakmu dididik kalian? Berapa tahun orang tua? How long can you actually disciple your child? How long? Till what age? Only 18 years. Beyond that, gak bisa lagi. Gak bisa diatur. Lo mau tumpang tangan sampai kepala dia kecabutan, sampai botak, gak bisa terjadi apa-apa. Kecuali botak bisa terjadi. Oke, so katakan sama-sama. Sebagai orang tua, yang saya bisa lakukan, teruskanlah iman yang hidup di dalam Allah. Katakan sama-sama. Teruskan imanku yang hidup di dalam Allah kepada anak-anakku. So anak-anak itu harus membangun dan mengembangkan hubungan pribadi dengan satu Allah yang benar. Your kid has to have their own relationship with God. That's why ada TL. Makanya TL jangan dibikin jadi sekolah minggu. There's no sekolah minggu. Hari minggu rest, sabat. There's no study. Makanya guru TL semua mesti ngidupin apa yang diajarkan. Oke? Papi mami harus melakukan apa yang dia harus lakukan. Pass on the living faith to your children. Anak mesti punya hubungan sendiri sama Tuhan. Karena koneksi ini akan menjaga anak-anak Anda aman di dalam tangannya. Apapun yang mereka alami. Saya bisa kembali ke Jakarta. Saya bisa ketemu Tuhan di Jakarta karena doa mami saya. 7 tahun. Tuhan yang ngomong, mami saya gak pernah ngomong. Mami kamu berlutut 7 tahun buat kamu tau. There is power in prayer. Tidak ada yang lebih dahsyat kecuali doa. Dan anak-anak akan happy kok di tengah ketakutan, kedukaan-kedukaan. Dan anak-anak akan successful pada waktu mereka mengikuti kehendak Allah dalam hidup mereka. No child will be a failure. So saya kutip quote dari Dennis and Barbara Rainey. Ini Alkitab yang saya beli special buat saya punya keponakan menikah nanti. It's very expensive Bible. Oke, saya nggak bisa kasih duit sama keponakan saya. Udah pintar cari duit kok. Tapi yang saya bisa berikan pada dia nilainya. Because money can destroy you when you have the wrong value. The real target as a parent is, targetnya, aimnya orang tua. Number 1, connecting your children with the Creator. Menghubungkan anakmu dengan penciptanya. With the sovereign, unchanging, eternal God. Dengan Allah yang berdaulat, yang tak bisa berubah, yang kekal. Yang akhirnya mengkontrol destinasi anakmu sendiri. Who ultimately control their destiny. Saya mesti pakai bahasa Inggris karena saya mesti pakai quote miliknya orangnya. Dan kalau sampai muncul online harus aslinya keluar. Karena saya mesti memberikan hormat kepada siapa hormat mesti diberikan. Saya gak bisa curi, ini milik saya. Do you understand this? Okay. So, satu lagi pribadi yang luar biasa, saya baca dari bukunya namanya Kevin DeYoung. Dia berkata seperti ini. The single greatest desire for any Christian parent for their children is that they walk with the Lord. That they are born again, converted, repentant, and process faith in Jesus Christ and walk with Him. That's what we want more than anything else. Ini orang tua waras. Satu-satunya, single, tunggal, kerinduan terbesar orang tua yang Kristen ya. Orang tua Kristen, kalau nggak Kristen pasti beda. Untuk anak-anak mereka setiap anak bergaul dengan Allah. Dengan cara mereka lahir baru, mereka bertobat, mereka kembali, mereka berubah, converted, repentant artinya bertobat. Tinggalkan kehidupan lama, ikut Tuhannya, bapak mamanya.
dan memproses iman mereka dalam Yesus dan berjalan dengan Yesus. Itu adalah kerinduan orang tua Kristen bagi anaknya. So ada 10 kebutuhan yang mesti dilakukan untuk Anda bisa memiliki kualitas seperti ini. Gereja bukan tempat nutup-nutupin dosamu loh ya. God is merciful, but God hates sin. Karena dosa memisahkan Tuhan dari kalian. Do you understand? Belas kasihan dari Allah tidak menjadi plester bagi dosa kalian. Anda mesti benci dosa seperti Tuhan benci dosa. Sampai bunuh anaknya sendiri loh. That's how hateful he is to sin. Because only sin separate mankind from the Creator. Hanya dosa. Yesaya 59 ayat 2. Okay, Isaiah 59 verse 2. Sin separate you from God. It's not that my hand is too short to help you. It's not that my ear is deaf to hear your cry. But your sin separate me. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Nah 10 hal yang perlu dilakukan untuk bisa punya anak yang punya living faith, lahir baru, converted, repented, and walk with God. Number 10, dimulai dari nomor 10. 10 ke bawah. Kebutuhan non-fisikal utama yang anak perlukan, yang tidak dapat dibeli di Amazon.com, dan gak bisa disimpan di lemari pantry adalah sebuah rumah yang tidak berpusat pada anak. Not child-centric, but God-centric and parents-centric. Ingat ya, tuh anak cuma sampai 18 tahun loh sama kalian loh. Habis itu dia kuliah, dia pergi, dan dia harus cari uang sendiri. Kalau Anda besar di Amerika, di Australia, that's the way saya melihat teman-teman saya semua hidup sendiri mulai 18 tahun. Gak ada dikasih uang orang tuanya. Orang tuanya tanggung jawab untuk sekolahnya, biaya universitas. Tapi untuk dia foya-foya tidak dikasih. Kecuali sesuai kebutuhan dia. Waktu saya masuk asrama di Melbourne, kepala asrama saya cuma kasih jatah $25 per minggu. $25 Australian per week. Dan saya gak bisa lebih dari itu. Oke, kalau nggak orang tua saya kena hukuman dari kepala domnya. So, nomor 1, rumah tangga yang nggak berpusat pada si anak, tapi kepada Allah. Sama dengan semua planet muternya ke matahari, yes, betul kan? Orbitnya. Demikian pula, anak bukan pusat daripada orbit orang tua. No way. Karena suatu hari dia keluar, siapa yang mau diorbitin lagi? Berpusat ke siapa? Nomor 9. Catat nih kalau kamu gagal semua, anakmu brengsek semua, gak benar semua. Yang ini di foto dan kamu mulai. Nothing is ever too late. Because God is ever present. Oke, nomor 9. Sebuah rumah tangga yang dipimpin oleh orang tua yang intentional dan purposeful, penuh dengan tujuan. Intentional artinya, orang tua bikin investasi di waktu untuk membuat planning, atau perencanaan, membuat keputusan, dan memberi tanggung jawab bagi next generation-nya. Purposeful artinya secara konsisten praktek disiplin, praktek boundary, and praktek standar kehidupan. Makanya gak mungkin Anda bisa jadi ketua sel di gereja kalau kamu tidak menunjukkan seperti ini sebagai orang tua. Karselnya pasti mati lah, gak mungkin gak lah. Percaya sama saya, because God, you cannot bully God, you know. Anda gak bisa bohongin Tuhan. God is real and God is alive. Ada orang di sini? Right? So, nomor berikutnya. A home led by intentional and purposeful parents. Next. Kevin DeYoung, saya kutip ini, bagus banget dia tulis. It's really important for kids to see that mom and dad love each other. Perlu anak nonton papi maminya itu mencintai satu sama lain. Perlu lihat papi maminya gandengan, pelukan, rangkulan. Oke? Jangan perempuan lain yang dirangkul. Jangan laki-laki lain dirangkul. Mesti suami istri. Jelas gak? Diskusikan tuh Ryan yang keras sama bini lo. Oke? It's very important supaya gigimu tumbuh loh ya. It's really important for kids to see that mom and dad love each other. And have a life together that doesn't just center around the kids. Majority orang tua kan selalu anak. Habis itu ribut sendiri. Kamu lebih perhatikan anak ya daripada gue ya. Betul betul tidak?
Anybody married pasti pernah ngomong seperti itu. It is so easy for marriage to become survival. Hanya tempat berjuang. Just managing this crazy household business. Anda lihat crazy cycle? Lu dulu baru gue lakukan. Kalau nggak dulu nggak mau gue lakukan. God is always first. And then your marriage second. Karena kamu gak bisa mencintai istrimu, kamu gak bisa mencintai suamimu yang tidak sempurna tanpa sumber kasih dari Allah masuk memenuhi kamu. Same thing kan dengan hubungan kita, yang gak usah kawin juga sama. I cannot even love you. Right? Kids needs to see mom and dad having fun together, laughing together, making it a priority to spend time together. And over time they find safety and security in that. Inilah cara membuat keluarga menjadi tempat yang aman bagi anak. Kalau suami nonton film sendiri, maminya ngerjain yang lain sendiri, pas di meja makan cuman bilang, "Kasinan, makanan apa ini?" Enak. Kira-kira anak itu rasanya kayak apa? Di tengah orang tua ngomong kayak gitu. Kamu pernah jadi anak gak sih? Have you ever been a child? Are you married? Itu maminya setengah mati masak loh, dikritik habis loh. Kalau keasinan ya ambil air panas ditaruh tuh. Pasti lebih kurang asinnya. So big deal man. Saya punya koki saat ini lagi hamil 7 bulan. Saya bilang, "Nur, kenapa lo asin sekali lo hari ini? Apakah engkau lagi ngidam atau sesuatu?" Karena dia hamil, jadi saya ngomongnya ngidam. "Enggak asin ya, Bu? Asin." "Wah, asin." Saya bilang gitu. Saya bilang orang Jawa bilang muter, "Wah, asin temen wes." Jadi apa yang dia lakukan? Apa yang saya lakukan? "Sini Bu, balikin lagi." Sudahlah. Saya suruh Mary masak air di kettle. Punya electric kettle. Why not man? How many minutes udah kelar mendidih. Dijokin air situ. Sesuai according to taste. And nobody is upset. Yang penting kan makan. Betul atau tidak? Right? So I really treasure this. Dari Kevin DeYoung. And saya sangat-sangat belajar banyak dari bapak ini. It's really important, you know. Untuk anak nikmati bapaknya main tak umpet, main catur, main pukul-pukulan, rangkul-rangkulan, main tak umpet di rumah. Dan anaknya juga senang enaknya di rumah. Itu anak nggak akan suka nyari mall. Nggak akan moller. Yang ada home sweet home. Ada amin? Are you learning? Nomor 8. Ini dari yang paling top menjadi yang paling utama. Sebuah rumah tangga yang aman, orang tua pelihara dan kerja keras sesuai perjanjian pernikahan kalian. Anda jangan bikin drama ya waktu bikin sumpah pernikahan ya. I do. Ya, lagi hot. Kacamata rebennya lagi penuh embun. Dr. Norman Wright di dalam videonya, karena untuk saya PMC saya pakai videonya Norman Wright. Not just the book. Di dalam video itu Norman Wright ngomong seperti ini. He really love his wife. Sampai istrinya mati pun cintanya gak bisa mati. Sama sekali. Hari ini dia udah menikah dengan istri yang kedua. Setelah istrinya meninggal karena kanker otak. Selama mereka masih hidup bersama sebagai suami istri. Norman Wright, I really like, he is the best, what do you call it, PSTD itu apa itu? Post trauma syndrome. Oke. Waktu 9/11 terjadi di New York, yang dicari nomor 1 oleh pemerintah Amerika Dr. Norman Wright. This is the best. Oke, untuk orang-orang yang mengalami trauma. And this is what Norman Wright did waktu dia masih menikah dengan istri pertamanya. Sebelum dia meninggal. Tiap hari dia pergi ke kantor. Oke, dia bikin note. To my darling Joyce. Istrinya namanya Joyce. Bukan Joyce-nya Yuni. Oke. And dia tulis, "Thank you so much for thinking about the menu. For shopping what to cook for me. For doing my laundry. You know what? I'm not there for you. That's that you are carrying heavy stuff. But my heart is with you. And today I have the best breakfast with you." Tiap hari setelah kelar makan dia tinggalin kartu. Yang intentional, purposeful dibikin. Sampai dia kena sakit kanker. And setiap 6 bulan, every 6 months,
Dr. Norman Red and Joyce selalu staycation atau pergi ke tempat istirahat. Atau kalau temennya punya apartemen kosong, punya rumah kosong gak dipakai, dia dipinjemin. Dan mereka selalu berdua ketemu selama 5 hari. To do what? Untuk refresh kembali semua sumpah pernikahan yang mereka telah janji, mereka ulangi lagi di depan satu sama lain. They repeat the marriage vow every 6 months. Kemudian mereka tulis di tembok apa-apa yang dari sumpah pernikahan sampai tahun itu, kan tiap 6 bulan ketemu. Itu apa yang belum dilakukan, mereka post it. So masing-masing melakukan self-reflection. Dan tidak ada perubahan sampai kita melakukan self-reflection. No change whatsoever. Perubahan itu intensional. Makanya dalam buku Day by Day selalu ada pertanyaan, question to consider. Oke, lu baca Alkitab, yes USS, now what about you? Dan kalau Anda lewatin ini, Anda berarti Anda tidak mau lihat dirimu siapa. Bagaimana kamu bisa melihat orang lain? Orang kamu gak kenal dirimu. So every 6 months they renew their marriage. The more they get married, the longer they get married, semakin cinta. Sampai anaknya Matthew yang Down syndrome meninggal, itu berat sekali. Dia jago sekali melayani grief and loss. Kemudian istrinya kena kanker otak. Setelah istrinya meninggal, setiap bulan dia bikin surat ke Joyce. Dan surat itu dia bawa ke kuburan, dia taruh dengan bunga. How his heart feel towards Joyce. Sampai suatu waktu Tuhan berkata, you can have another wife, a companion of your life. So istri yang sekarang sangat-sangat happy. Karena dia menikahi laki yang tahu menghargai sumpah pernikahan dan menghargai istri itu seperti apa. So kasih itu intensional. Bukan feeling. Feeling itu bisa ada, bisa gak ada. Do you understand? But cinta, Benny Hinn berkata, love is a decision. It's not feeling. Feeling can come and go. But loving is a decision. Whether in good time, in bad time, in rich time, in poor time, in health, in sickness, I stay with you faithfully forever. Amen. Itu kalau nggak sungguh-sungguh bikin keputusan, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Dan Anda mau tahu menjadi anggota GGS sama sumpahnya? Nggak bisa benci, nggak tahan kabur, nggak bisa. You go through it together. Dalam sukses dan duka, senang maupun gak enak. Go through it. Yang penting kan kamu tahu, God is with you. Yang penting apa? Apa yang ditinggalin pendetamu? Iman yang hidup. Apa misinya GGA? Being with God? Yes. Being transformed to be Christ-like? Betul? Menjadi serupa Yesus? To do what Jesus did. Correct? So nomor 7. Orang tua yang berdoa bersama-sama setiap hari. Seperti saya awali tadi. Orang tua yang berdoa bersama-sama pasti dekat satu sama lain. Parents who pray together are very close together. Parents who never pray together very distant from each other. Suami istri yang berdoa bersama-sama sangat dekat hubungannya. Suami istri yang tidak pernah berdoa bersama-sama jauh hubungannya. Dan apa yang membuat setan bekerja dengan bebas dalam hidupmu? Kamu dibikin jauh dari Tuhan. And if, apa hukumnya Allah? Matius 22, 37, 40. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, pikiranmu. Hukum yang kedua sama dengan yang pertama, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. You cannot love your spouse kalau hubunganmu sama Allah jauh. Makanya daily office menyelamatin. Gak ada orang melakukan daily office terus gak menjadi mendekat sama pasangannya. Betul apa tidak? Right? Kok Aceng diam aja? Emang lagi sakit lehernya saya tahu, Ceng. Tapi saya ketawa giginya keluar gitu loh, Ceng. Karena setelah melakukan SS di kesaksiannya Pak Akun, daling keluar tuh daling bahasa Pontianak. Betul? Mereka nggak pakai sayang loh. Tapi daling. Darling atau daling. Ejaan Pontianak, ejaan ke.
Okay? Atau ejaan British spelling. Right? Nggak mungkin. Kalau hubunganmu sama Tuhan dekat, pasti sama pasanganmu akan jadi dekat. That's why praying together is a must. Jangan sok suci, doain suamimu. Udahlah. Kalau nggak pernah berdoa bersama-sama, kenapa mau didoain? Risih dia. Nangkap nggak? 6. Orang tua yang nggak panik pada waktu anak nggak naik kelas. Tarik napas tuh. Orang tua yang nggak panik waktu anaknya gagal. Orang tua yang nggak panik waktu anaknya bohong, nyuri, ngerokok, mabok, membuat pilihan yang bodoh. Orang tuanya mesti ngapain kalau nggak panik? Ya tadi apa yang dilakukan Dennis Rainy, ask God, Tuhan tolong aku, bagaimana menghadapi yang ini? Berarti orang tuanya juga latihan hubungan sama Tuhan nggak? Iya, yang problem orang tua nggak punya hubungan sama Tuhan kok. 5, orang tua yang memeluk perbedaan gender yang Allah berikan sebagai pria dan wanita. Anda clear. Papi laki, mami perempuan. Tidak ada bayang-bayang abu-abu di tengah-tengah. Dari rumah sudah tegas. Supaya di sekolah tidak dapat dipengaruhi. 4, seorang mama atau seorang mami yang adalah seorang nurturer, lover, penjaga, pelindung yang penuh waspada atas anak-anaknya. Oke, mami-mami yang betul-betul perawat yang luar biasa bagi anaknya. Yang bikin anaknya aman di rumah. Nomor 3, seorang papi atau papa yang adalah seorang servant leader. Servant leader artinya you serve, you don't delegate. And that's how you lead your family by modeling how to serve. Anda bisa belajar dari Alistair Beck, very good book. A very small book, Parenting God's Way. Laki-laki paling jago memberi delegasi. Istrinya minta, tapi ini di Amerika ya, nggak ada mbok ya, nggak ada ART loh. Jadi yang kerja cuma suami istri. Do you understand this? So suaminya diminta sama istri, kamu tolong dong bersihin meja makan, tolong diberesin sebentar, sementara aku ngurusin anak ganti popok. Tahu nggak suaminya ngapain? Dia panggil anak paling tua, jadi lu beresin dong. Kapan suami-suami itu, laki-laki itu abdicate? Abdicate hanya menyerahkan posisi status kepala keluarga, status orang paling, karena gue cowok, karena aku pemimpin keluarga, aku gak ngurusin yang gitu-gituan. No. Yesus datang ke bumi untuk melayani, bukan minta dilayani. If you have Jesus in your heart, then the Jesus inside of you will make you serve first instead of demanding and delegating. Jangan jadi bos di rumah. There's no boss at home. There's only a daddy. Ada amin? Seorang papa mesti servant leader. Ngosek, nyuci panci. Masukin piring-piring kotor ke mesin cuci. Masukin ke mesin cuci. Masukin, gantungin supaya kering. There's nothing wrong with a daddy doing that, you know. Nothing wrong. Oke, kalau gajimu cuma UMR. Terus pakai buat 2. Itu namanya orang gak pakai perhitungan. Kalau bahasa dasarnya itu BODO. Sangat base language, you know. UMR berapa sih? Di Jakarta 5 juta. Lah pembantu aja 2 orang udah 4,5 juta. Bagaimana? Pembantu gak mau loh di bawah 2 juta loh sekarang. How can you pay for the school for your children? Mau beli pamper gimana? Kalau zaman kita gak pakai pamper. Saya nggak ada pamper-pamperan. Mami saya pakai kain popok namanya. So di rumah kita penuh ember-ember dengan popok-popok. Pipis semua di situ. Pis pup, komplit itu semua. Sekarang orang tua Lux, Pampers, pup pun bisa. Ntar dulu, aku lagi sibuk. Itu anak jalan-jalan pakai pup loh. Nanti udah kelar, baru dicopot, baru dicebokin. Itu pun disuruh mbaknya. Mami papinya nggak mau loh. Dan bagaimana kamu mau tahu bahwa papinya sayang sama dia? So, seorang papa, not just servant leader, number 1, because Jesus is our servant leader. Tapi protector, provider, penyedia dari segala-galanya. So, be the dad of your children. Jadilah ayah, jadi papi. Yang kedua, orang tua yang sudah menyerahkan hidupnya pada Kristus karena pengorbanan kasihnya. Oh ini gak bisa ditawar ini. Kalau yang 2 gak dihidupin, ya gak bisa.
Nomor satu, yang paling utama. Orang tua yang masing-masing memiliki pertumbuhan dalam hubungannya dengan Kristus. So orang tua yang gak melakukan emotionally healthy spirituality, how to be a disciple, I don't think your children will be successful. Mereka menjadi anak-anak beragama Kristen, tapi bernilai duniawi. Mereka tahu merek, tapi tidak tahu kasih. Oke, sebagai penutup, saya lagi nunggu ada film baru Kristen yang top luar biasa. Bintang filmnya tentu Priscilla Shirer, anaknya dari pendeta Tony Evans. Dia menjadi aktris utamanya. Film kedua dari War Room, sekarang The Forge, Forge, The Forge. Dan produsernya adalah pendeta, gembala. And this is what he said. Oke, ada dua ya, kakak adik, Ken and Stephen Kendrick. Our parents, pembuat filmnya ngomong kayak gini. Our parents communicated very clearly who the parents were and who the children were. And that we were not the bosses. Ini namanya rumah tangga bukan children center. That was good for us. Yang ngomong anak, yang bilang bagus itu anak. It is preparation for life. We're not the center of the universe. The Lord is. Part of the gospel is dying to ourselves and surrendering to Christ. Children do not need to grow up thinking they are the center of the home, the center of the marriage, and that what they say goes. Mau diterjemahin? Bagus banget nih. Bahasa Inggrisnya aja di foto. Orang tua harus bisa mengkomunikasikan melalui gaya hidupnya dengan jelas. Siapa orang tua mereka? Siapa anak itu? Siapa orang tua itu? Bahwa anak-anak bukan bos di rumah tangga. Jadi mau teriak-teriak, mau muter-muter di lantai, tidak membuat otoritas berubah ke anak. Dan Stephen Kendrick berkata sama kakaknya Ken, that was good for us. Ini bagus loh buat kita diajarin kayak gini. Ini kenapa kok bagus? Karena ini mempersiapkan kita untuk hidup kita berikutnya setelah 18 tahun. Karena setelah 18 tahun dia udah mulai pacaran, betul apa tidak? Kalau udah pacaran udah mulai mikir mau kawin dong. Dari 18 ke 25 tahun gak jauh kan? Ada orang kawin 25 tahun, betul? Ada orang kawin 20 tahun, betul? I mean how much difference is it? Berapa jaraknya? Cuma 2 tahun setelah lepas dari orang tua. But parents, my parents, our parents prepare us for life. Kita anak bukan pusat daripada universal ini. Alam semesta, bukan. Tuhan adalah pusat alam semesta. Bagian daripada Injil kabar baik adalah mati dari dirimu. Sangkal diri, pikul salib. Itu yang bikin kamu gak usah meriang-meriang kalau disuruh khotbah, kalau disuruh. Oke? Selama masih gini, aduh, lu mau curi kemuliaan Allah seberapa sih? Dan kalau Anda habis khotbah jangan tanya, bagus gak tadi? Loh ini yang mau orang mendengar suara Tuhan apa kamu? Gak ada khotbah bagus. There's no good preaching. There is only the word of God that you need to abide and to live by. Gak ada khotbah bagus. Apakah tersampaikan pesan Tuhan? Untuk kau taati dan hidupi. Itu tujuan daripada khotbah. Bukan untuk yang membawakan firman keren. That's wrong. Itu udah nyuri kemuliaan Tuhan itu. Kok populer kamunya? Saya senang loh saya dibilang pendeta galak. Oh I'm so happy man. Karena gak ada orang suka orang galak kan. But is the word of God? Apakah firman Allah tetap bekerja? Pasti dong. Gak mungkin enggak. Paulus berkata di penjara. Filipi 1 ayat 18. Aku gak pusing. Ada orang yang membagikan firman untuk ketenaran mereka sambil jelekin kita yang di penjara. Ada orang yang membagikan karena tulus. I don't care. Yang penting firman keluar. Karena firman yang bekerja. Bukan orangnya. Are you hearing me? Gak usah hakimi orang berkhotbah. Gak ada untungnya. Okay? Dying to ourselves and surrendering to Christ. Ini mati. Okay? Children do not need to grow up thinking. Jangan dong anak-anak kita bertumbuh dewasa mikir mereka pusat daripada rumah tangga mereka. Semua mesti memberi perhatian ke dia. Mereka adalah pusat pernikahan papi mami.
Dan apa yang anak ngomong, orang tua mesti ngikut. Halo? Saya percaya bagian ini saya pilih sebagai penutup untuk kalian belajar selanjutnya. This is not everything. Tapi apa yang dibagikan sudah lebih dari cukup untuk kamu praktekkan. Dan semua message-message ini berlaku mutlak, absolut. Bagi yang kawin maupun yang tidak kawin. Kalau mukamu gak bahagia dalam perkawinan, because you are not dead. Kamu belum mati. Kamu menuntut orang nyenengin kamu terus. Suami mesti ngikutin kamu, istri mesti ngikutin suami mesti ngikutin, oh my God. That's a crazy cycle yang Brother Collins and Susan ajarkan. Artinya kita lebih hikmat, lebih pintar dari itu, dan kita akan ikutin jalannya Tuhan. Barang siapa mau ikut aku, harus datang ke aku dulu. Dengan cara sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Amin? Are you learning? Katakan saya belajar. Sekarang terserah saya. Mau hidupin apa enggak yang diajarin? Oke, jangan jadi bintang di panggung ini. Biar firman itu dibagikan. Oke, this is 22 tahun GG nggak butuh bintang tenar di sini. Kita butuh disciple of Jesus. Tundukkan kepala.